lebih baik invest di deposito bank atau sebetulnya di saham perbankan sih? Ini mungkin juga banyak yang galau juga ya. Ini kita nih apalagi sekarang gitu, mungkin kan ada orang yang lebih memilih untuk berinvestasi daripada menabung ya. Iya. Tidak bisa melakukan keduanya. Nah, kalau di antara pilihan memilih untuk berinvestasi sebenarnya mana sih yang lebih tepat untuk di masa seperti sekarang? Oke, baik. Di depan ini ada data, Kak Sinta. Mungkin kita bandingin dulu ya. Ini adalah kira-kira imbal hasil atau kupon dari deposito beberapa bank besar di Indonesia. Ada BCA, BRI, Bank Mandiri. Yang di sebelah kanan itu adalah potensi dividen yield. Jadi mungkin untuk Sobat Cuan yang nggak tahu dividen yield itu apa sih? Ini sebenarnya persentase imbal hasil atau keuntungan kita dari saham yang kita beli. Misalnya kalau saham yang kita beli harganya 1.000, dividennya 100, artinya dividen yield kita itu 10%. Ya mirip seperti kupon deposito, cuma kalau di saham namanya itu dividen yield. Kalau misalnya dilihat data seperti ini, memang kelihatannya seperti dividen yield itu cenderung lebih tinggi daripada kita cuma taruh uang di deposito gitu ya. Cuma perlu digarisbawahi Sobat Cuan bahwa berinvestasi saham dengan menabung di deposito itu jelas-jelas aset yang risk profile-nya tuh berbeda. Yang satunya adalah instrumen yang sangat-sangat konservatif, yang saham adalah instrumen yang sangat-sangat agresif. Jadi wajar memang kalau instrumen yang agresif memberikan return yang lebih tinggi dibanding dengan instrumen yang konservatif. Sebanding juga sama tingkat resikonya. High risk, high return gitu. Kalau misalnya dibilang dividen yield saham yang kita dapatkan bisa aja lebih tinggi gitu dibanding deposito saham. Tapi jangan lupa harga saham itu berfluktuasi. Ya, jadi akan terus berubah-berubah ya? Betul. Jadi dalam jangka pendek bisa aja porto kita minus atau bisa aja porto kita mengalami kenaikan gitu. Sedangkan kalau deposito modal kita kan tetap. Jadi lebih baik yang mana tergantung dari risk profile-nya Sobat Cuan. Kalau risk profile-nya Sobat Cuan adalah risk averse, nggak suka dengan resiko, nggak bisa tuh lihat portfolio turun 5%, ya nggak apa-apa di deposito. Tapi kalau misalnya, oh saya tuh tipikalnya investor yang agresif, ya silakan di saham. Atau mau didiversifikasi juga boleh. Kak. Jadi misalnya kalau Sobat Cuan tipikal yang investor konservatif tapi mau invest di saham juga nggak apa-apa, tapi 80%-nya tetap taruh di instrumen yang konservatif, baru 20%-nya di instrumen yang agresif. Oke, gitu. jadi ini tergantung daripada profil resiko dan juga mungkin jangka waktu investasinya ya. Betul, time frame. Time frame-nya. Nah, sekarang kita lihat nih, apakah masih oke untuk beli saham perbankan? Mungkin maksudnya mengacu pada saat ini dan juga mungkin mengacu kepada laporan keuangan dari perbankan saat ini ya. Kalau menurut Ciolvi sendiri sebetulnya seperti apa sih sekarang? Apakah memang saham perbankan ini masih cukup menarik begitu ya? Karena kalau sebagian orang berpikir bahwa saham perbankan ini idealnya untuk jangka menengah atau jangka panjang ya. Tapi kalau menurut dari kacamata seorang financial expert CNBC Indonesia melihatnya seperti apa sih? Baik, memang kalau kita melihat seminggu belakangan ini kan sudah ada koreksi. Tapi kalau menurut pandanganku pribadi, sepertinya koreksinya masih kurang murah kalau misalnya kita mau melakukan pembelian. Jadi better di sini kan udah kelihatan ya. Ini bukan buy on weakness nih ya kalau sekarang belum ya? Dikit lagi deh, tungguin dikit lagi gitu. Nih, dari sini kan, ini kalau nggak salah itu Juli 2023, kenaikannya juga udah cukup signifikan gitu. Beberapa saham kayak BRI, BCA, Bank Mandiri, BNI, BNGA, NISP itu udah pada all time high. Artinya mereka kenaikan harga sahamnya udah lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya. Nah di sini biasanya resikonya cenderung lebih tinggi. Jadi untuk sekarang lebih baik wait and see dulu, tunggu turun lebih lagi, baru coba dilihat lagi valuasinya. Kalau memang sudah wajar, boleh deh melakukan koleksi untuk dapetin dividen nanti ketika come debt. Gitu. Oke, menarik nih ya kalau membahas mengenai saham perbankan kita ya, khususnya mungkin seperti apa pasar melihat ya untuk saat ini. Nah sekarang nih, bagaimana Ciolvi melihat gitu ya, artinya bagaimana strategi investasi di saham perbankan Indonesia ini juga mungkin sekedar pencerahan ya untuk para Sobat Cuan. Seperti apa sih Ciolvi? Uniknya di Indonesia itu memang saham perbankan kita mayoritas itu adalah saham-saham yang pergerakan sahamnya itu cenderung bisa naik lebih tinggi setiap tahunnya gitu ya dibanding sektor-sektor lain. Bisa lebih mahal deh gitu ya. Iya, bisa lebih mahal. Kalau kita lihat sektor lain kok harga sahamnya nggak kemana-mana ya, udah naik tinggi bisa turun lagi. Saham ini mayoritas terutama yang bagus-bagus ya, itu bisa naik dari tahun ke tahun. Nah, kalau misalnya kita melihat demikian, maka sebenarnya ada satu cara atau satu strategi yang bisa Sobat Cuan itu pakai. Yaitu caranya adalah dollar cost averaging. Gitu. Asal Sobat Cuan sudah menganalisa betul-betul bahwa prospek dari saham perbankan yang Sobat Cuan punya itu memang
masih akan baik 5-10 tahun ke depan kinerjanya. Ibaratnya kinerja yang sekarang itu masih bisa bertahan 5-10 tahun ke depan gitu. Karena memang kan sektor ini proxy ekonomi ya.